I can't think nothing better. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang sejarah munculnya aliran ilmu kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebelumnya sedikit membahas sejarah tentang Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nama lengkap Imam Asy'ari yaitu adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashir bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Musa Al-Asy'ari. Lahir pada tahun 260 Hijriah atau pada tahun 874 Masehi di Basrah dan wafat di Baghdad pada tahun 234 Hijriah atau 936 Masehi. Kelompok Asy'ariyah menisbatkan pada namanya sehingga ia menjadi pendiri mazhab Asy'ariyah itu sendiri. Al-Asy'ari merupakan seorang tokoh Ahlus-Sunnah dan ahli hadis, dan ia wafat ketika Imam Al-Asy'ari masih kecil. Sebelum wafat ia berpesan kepada sahabatnya yaitu Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik anaknya tersebut. Lalu Asy'ari telah berguru kepada seorang faqih atau disebut dengan ahli fiqh Syafi'i. Dan Imam Asy'ari pun telah mempelajari suatu ilmu kalam kepada seorang ketua Mu'tazilah di Basrah yang bernama Al-Jubai, yang merupakan ayah tirinya sendiri setelah ayah kandungnya wafat. Berkat didikan ayah tirinya, Al-Asy'ari menjadi tokoh Mu'tazilah yang cukup masyhur pada saat itu. Menurut Ibnu Asakir, Imam Al-Asy'ari meninggalkan faham Mu'tazilah karena ia telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, malam ke-20, dan malam ke-30 pada bulan Ramadan. Dan dalam mimpinya itu, Rasulullah mengingatkan agar meninggalkan faham Mu'tazilah yang beralih kepada faham yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Lalu Asy'ari keluar dari Mu'tazilah pada hari Jumat di Masjid Jami' di daerah Basrah pada saat itu. Setelah itu, Abul Hasan menempatkan dirinya sebagai pembela keyakinan-keyakinan salaf dan menjelaskan sikap-sikap ulama salaf. Dalam kitab Al-Ibanah, ia menjelaskan bahwa ia berpegang pada mazhab Ahmad bin Hanbal. Sejarah Al-Maturidiyah. Pendiri akidah Al-Maturidiyah adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau nama lengkapnya Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarqandi Al-Hanafi. Beliau adalah imam aliran akidah Maturidiyah serta seorang ilmu kalam. Beliau lahir di daerah Samarkand pada pertengahan abad ke-3 Hijriah dan wafat pada tahun 333 Hijriah. Abu Mansur merupakan pengikut setia dari Abu Hanifah yang terkenal ketat dengan keabsahan pendapat akal. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi yang bernama Nasir bin Yahya Al-Bakhi, ia wafat pada tahun 268 Hijriah. Al-Maturidi hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah pada tahun 232 sampai 274 Hijriah atau 847 sampai 861 Masehi. Karir pendidikan Al-Maturidiyah lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi daripada fikih. Pemikiran-pemikirannya banyak dituangkan dalam bentuk karya tulis, di antaranya ada kitab Tauhid, Ta'wil Al-Quran, Mahash Asy-Syara Al-Jaid, dan lain-lain. Selain itu ada pula karangan-karangan yang diduga ditulis oleh Al-Maturidi yaitu Al-Qaid dan Syarah Fikih. Al-Maturidiyah merupakan salah satu sekte Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang tampil dengan Asy'ariyah. Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah dilahirkan oleh kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Kedua aliran ini datang untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang menyerukan untuk menyelamatkan diri dari ekstremisasi kaum rasionalis, di mana yang berada di paling depan adalah kaum Mu'tazilah, maupun ekstremitas kaum tekstualitas, di mana yang berada di barisan paling depan adalah kaum Hanabilah. Yaitu teologinya ada Tuhan dan sifat-sifatnya, ada kebebasan dalam berkehendak, dan juga ada akal dan wahyu,
kriteria baik dan kriteria buruk, dan ada qidamnya Al-Quran, melihat Allah, keadilan, dan kedudukan orang yang berdosa. Menurut teologi Imam Asy'ariyah pada poin Tuhan dan sifat-sifatnya, Al-Asy'ari dihadapkan pada dua pandangan ekstrim, yaitu dengan kelompok Mujassimah dan kelompok Musyabbihah yang berpendapat bahwa Allah mempunyai semua sifat yang terkandung dalam Quran dan hadis. Dan sifat-sifat itu harus difahami menurut harfiahnya itu sendiri. Tetapi Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat itu, seperti halnya memiliki tangan, kaki, dan ini tidak dibolehkan diartikan secara harfiah dan harus diartikan dengan secara makna itu tersendiri. Karena apa? Karena sifat-sifat Allah itu unik, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang terlihat tampaknya. Lalu pada poin kebebasan dalam berkehendak, di sini Al-Asy'ari membedakan arti kedua kalimat, yaitu dari kata khaliq dan kasb, yaitu adalah Allah adalah pencipta atau disebut dengan khaliq. Allah pencipta perbuatan manusia dan semua yang ada di sini Allah yang menciptakan. Dan sedangkan manusia itu sendiri adalah yang berusaha atau mengupayakannya, atau biasa disebut dengan muktasib. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu termasuk keinginannya, dan manusia hanya mampu mengupayakannya saja. Lalu pada poin akal wahyu dan kriteria baik dan kriteria buruk, Imam Al-Asy'ari dan Mu'tazilah itu mengakui pentingnya akal dan wahyu, tetapi berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan yang jelas dari akal dan wahyu. Imam Asy'ari mengutamakan wahyu dalam menghadapi sebuah persoalan, sedangkan kaum Mu'tazilah itu mengutamakan akal pikiran dalam menghadapi persoalan tersendiri. Lalu di sini adanya tentang poin qidamnya Al-Quran atau tetapnya Al-Quran. Menurut Imam Al-Asy'ari, bahwa Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, bunyi. Semua itu tidak melekat pada esensi Allah, karenanya tidak qadim. Berbeda dengan menurut keyakinan Mu'tazilah pada saat itu, Al-Quran itu adalah sebuah makhluk atau diciptakan, sehingga tak qadim, serta pandangan mazhab Hambali dan Zahiriyah yang mengatakan bahwa Quran adalah kalam Allah, yaitu yang qadim dan tidak diciptakan. Lalu pada poin melihat Allah, menurut Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat, bila mana yang menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Jadi jika Allah mengizinkan manusia itu untuk melihat Allah, maka manusia itu dapat melihatnya secara langsung. Berbeda dengan Zahiriyah, bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat dengan matanya sendiri, dan percaya bahwasannya menurut para aliran Zahiriyah, Allah itu bersemayam di arsy, dan sedangkan menurut Imam Al-Asy'ari bersemayam di atas arsy itu adalah sebuah kekuasaannya atau kehendaknya, dan arsy itu bukanlah suatu tempat dalam memaknai suatu kata Al-Quran. Dan selain itu juga berbeda sekali dengan pendapat Mu'tazilah yang mengingkari dengan ru'yatullah atau biasa disebut dengan melihat Allah pada hari kiamat. Jadi menurut aliran Mu'tazilah, bahwasanya Allah tidak dapat dilihat pada saat hari kiamat, kecuali hanya kenikmatan surga saja yang didapat. Bahkan dalam tafsir mereka, di tafsir Mu'tazilah, bahwasanya di situ adalah berupa kalimat apakah tidak ada kenikmatan lain selain surga? Dan itu adalah suatu pertanyaan. Dan pertanyaan itu sebenarnya ada jawabannya, yaitu adalah melihat Allah. Dan menurut Imam aliran Mu'tazilah itu tidak ada kenikmatan lain selain melihat Allah, selain di surga. Jadi mengingkari adanya bisa melihat Allah pada saat hari kiamat. Lalu juga pada poin keadilan, Al-Asy'ari dan Mu'tazilah itu setuju bahwa Allah itu adil, tetapi tidak sependapat jika Allah harus berbuat adil. Karena apa? Karena Allah itu tidak memiliki keharusan apapun, karena Dia adalah penguasa mutlak. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang diharuskan bahwa Allah mau berbuat adil, ada suatu keharusan dan kewajiban bagi Allah itu sendiri. Sedangkan Asy'ari tidak.
itu adalah sesuai kehendak Allah sendiri. Lalu yang terakhir, kedudukan orang yang berdosa. Menurut Imam Al-Asy'ari, mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik. Kenapa? Karena iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Jadi walaupun seorang mukmin itu dia melakukan dosa, tapi imannya tidak hilang, kecuali jika mukmin tersebut menjadi kufur atau keluar dari agama Islam itu sendiri. Abu Mansur memiliki 6 teologi dalam akidahnya. Yang pertama ada sifat Allah. Menurut Al-Maturidi, sifat tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula dari esensinya. Dalam hal ini, faham Al-Maturidi cenderung mendekati faham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, pelaku dosa besar. Menurut Abu Mansur, pelaku dosa besar masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Hal ini karena Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian, berbuat dosa besar selain syirik tidak akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, perbuatan dosa besar selain syirik tidaklah menjadikan seorang kafir atau murtad. Ketiga, kekuasaan Allah dalam perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini kecuali semuanya atas kehendak Tuhan, dan tidak ada yang memaksa atas membatasi kehendak Tuhan kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan tidak wajib berbuat as-salah wal aslah, yang baik dan terbaik bagi manusia. Setiap perbuatan Tuhan bersifat mencipta atau kewajiban-kewajiban dibebankan kepada manusia tidak lepas dari hikmah dan keadilan yang dikehendakinya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah Tuhan tidak akan membebankan kewajiban-kewajiban kepada manusia di luar kemampuannya karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan, dan manusia juga diberi kemerdekaan oleh Tuhan adalah kemampuan dalam perbuatannya. Hukuman atau ancaman dan janji terjadi karena merupakan tuntunan keadilan yang sudah ditetapkannya. Keempat, melihat Allah di akhirat. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Namun melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya, karena ada di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Kelima, kedudukan Al-Quran. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan suara dengan kalam nafsi dalam kurung sabda yang sebenarnya atau kalam abstrak. Kalam nafsi adalah sifat kodim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu dalam kurung hadis. Kalam nafsi tidak dapat kita ketahui hakikatnya sebagaimana Allah bersifat dengannya dalam kurung bila kaifa tidak diketahui kecuali dengan suatu perkara. Dan teologi yang terakhir yaitu pemakai akal dan wahyu. Dalam pemikiran teologi Al-Maturidi mendasarkan pada Al-Quran dan akal. Dalam bab ini ia sama dengan Asy'ari. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Kemampuan akal dalam mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan keimanannya terhadap Allah melalui pengamatan dan pemikiran yang mendalam tentang makhluk penciptanya. Kalau akal tidak mempunyai kemampuan memperoleh pengetahuan tersebut, tentunya Allah tidak akan menyuruh manusia untuk melakukannya.
Dan orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah berarti meninggalkan kewajiban yang diperintahkan ayat-ayat tersebut. Namun akal menurut Al-Maturidi tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dalam masalah baik dan buruk, Al-Maturidi berpendapat bahwa penentu baik dan buruk suatu itu terletak pada suatu itu sendiri, sedangkan perintah atau larangan syariah hanyalah mengikuti ketentuan akal mengenai baik dan buruknya sesuatu. Dalam kondisi demikian, wahyu diperoleh untuk dijadikan sebagai pembimbing. Al-Maturidi membagi kaitan sesuatu dengan akal pada 3 macam, yaitu yang pertama, akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan. Kedua, akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebutuhan sesuatu itu. Ketiga, akal tidak mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu kecuali dengan petunjuk ajaran wahyu. Jadi, yang baik itu baik karena diperintah Allah, dan yang buruk itu buruk karena larangan Allah. Pada konteks ini, Al-Maturidi berada pada posisi tengah dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, untuk teologi Al-Maturidiyah hanya seperti itu. Baik, di sini pada poin perbedaan persamaan antara aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam persamaannya, ada beberapa persamaan yang sangat spesifikasi dan sangat terlihat jelas. Antara lain yaitu kedua aliran ini lahir akibat reaksi faham antara aliran Mu'tazilah. Lalu yang kedua, mengenai sifat-sifat Tuhan, kedua aliran ini menyatakan bahwa Tuhan itu mempunyai sifat-sifat dan mengetahui bukan dengan zatnya, tetapi mengetahui dengan pengetahuannya itu sendiri. Lalu kedua ajaran ini atau kedua aliran akidah ini menentang ajaran Mu'tazilah mengenai as-salah wal aslah dan beranggapan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Lalu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi juga berkeyakinan bahwasannya manusia dapat melihat Allah pada hari kiamat dengan petunjuk Tuhan, dan hanya Allah pula yang tahu bagaimana keadaan sifat dan wujudnya itu sendiri. Lalu persamaan yang terakhir yaitu adalah karena keduanya sering menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kalangan mereka kebanyakan mengatakan bahwa mazhab salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa yang dikatakan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Salaf. Dari keterangan Imam Az-Zubaydi mengatakan, jika dikatakan Ahlus Sunnah, maka yang dimaksud mereka itu adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, untuk kesimpulannya, kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah muncul karena ketidakpuasan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi terhadap argumen dan pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh kelompok Mu'tazilah. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah pada dasarnya memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Berikut yang bisa kami presentasikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan untuk kami, dan kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsan bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.